Kenapa manusia susah memiliki rasa syukur? Karena dia merasa di dunia ini miliknya, ada hak miliknya. Padahal sesungguh-sungguhnya di dunia ini tidak ada yang berhak kita miliki. Apa itu? Wairagia itu adalah selalu bersyukur atas apa yang kita ada, yang kita nikmatin. Ingat, serada itu di atas segalanya. Serada itu di atas susila, sesana, jenana, tatul, ada serada. Ada ruang dan waktu. Tuhan tahu kapan Anda membutuhkan lebih dari hari itu. Selamat datang di My World TV bersama saya W.S. Arta. Kembali kita di program acara My Budaya bersama Mangku Hipno. Om Swastiastu, Mangku. Om Swastiastu, Pak Arta. Mangku, terima kasih lagi Niki, Mangku. Kita masuk ke session selanjutnya. Karena waktu selection kemarin banyak hal yang bisa kita pelajari, renungkan. Hal-hal yang biasa kita lakukan tapi tidak terfikirkan dan tidak tersadarkan. Bicara dengan guru, jujur mantan guru, itu hal-hal yang biasa, akan tetapi menimbulkan hal-hal yang sangat berarti, bahkan bernilai, bahkan mesti kita lakukan berulang-ulang secara konsistensi. Dan jujur guru, kegagalan ini adalah karena hidup kita tidak konsisten. Kegagalan ini adalah karena tidak teratur. Kegagalan dalam apa guru? Kegagalan dalam usaha, kegagalan dalam karir, kegagalan dalam kesehatan, kegagalan dalam spiritualitas. Karena apa? Karena tidak konsisten. Dan saya baru sadar ini guru. Oh, ternyata belajar konsisten itu yang saya tahu adalah bagaimana kita paksakan diri kita melakukan sesuatu itu berulang-ulang terus-menerus. Akan tetapi bertahan 2 bulan, 3 bulan, oh kenapa ya kita tidak melakukan lagi? Di session pertama tadi, guru mengatakan hal yang sangat sederhana. Oh ternyata saya tidak sabar. Karena hal yang membuat saya tidak sabar adalah hal yang memang ingin mencapai hasil tapi kok belum berhasil. Atau tuntutan-tuntutan hidup yang belum yang memaksakan saya untuk tidak sabar. Selain sabar itu tadi sadar ya guru? Sadar. Nah, pertanyaannya guru di session ini guru, karena ini sangat penting bagi saya guru. Konsisten adalah penyakit atas kegagalan guru. Dan tidak gampang menjadi orang sadar dan tidak segampang menjadi orang sabar guru. Sadar atas, kita bicara di sini sama guru, saya bicara sadar karena berada di depan guru. Sabar ya karena kita berada di ruangan yang nyaman guru. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau kita, mohon maaf guru, dari sisi ekonomi kita di rumah dikejar utang, di dalam bisnis, di sisi di rumah kita dikejar atas kebutuhan guru. Terus sabar menghadapi orang-orang yang tidak sabar di luaran sana. Sehingga kadang-kadang ada pepatah di mana kita berada, di situ kita menjadi siapa kita berada di sana. Jadi nilai konsisten atau nilai sadar dan sabar ini hilang begitu saja guru. Sehingga pikiran kita memang kita perlu orang-orang yang vibrasinya sabar dan sadar tersebut. Nah pertanyaannya guru, bagaimana kita melatih diri kita supaya dimanapun kita berada, atas situasi dan kondisi apapun, kita tetap konsisten guru, atau sadar dan sabar tersebut. Gini, kita jawab dengan 2 perspektif Pak. Yang pertama kita perspektif dengan istilah wairagia namanya. Apa itu? Wairagia itu adalah selalu bersyukur atas apa yang kita ada, yang kita nikmatin. Itu. Lalu kita membiasakan diri kita untuk melakukan sesuatu yang terbaik, tidak mempertanyakan sesuatu. Nah, yang kedua ada namanya abiasa. Abiasa inilah membuat perspektif bahwa kita tetap pada jalur itu gitu. Kadang-kadang yang disebut tidak sabar kan ketika sekarang kita ingin ke A, masih tengah jalan karena kita sudah berusaha belum tercapai, lalu dia membelokkan. Jadi kesabaran dan kesadaran itu seringkali muncul karena satu hal. Kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa hidup kita telah berakhir di detik itu. Contoh, Anda punya tagihan, punya utang nih. Terus ditagih lalu Anda berusaha seminggu,
setelah seminggu Anda berusaha, Anda tidak mampu melunasi, lalu Anda menyimpulkan, aduh saya sudah tidak bisa. Padahal di hari ke-8 setelah hari ke-7 bisa jadi Anda mendapat berkah. Jadi kesabaran dan kesadaran itu muncul dari apa yang disebut dengan kita harus melakukan kebiasaan-kebiasaan baru dalam hidup kita. Contoh yang paling nyata, orang yang sadar akan adanya keberkatan turun dari langit, disebut keberuntungan. Itu kan gampang dilakukan. Contoh, tidak usahlah kita mencari yang berat-berat, yang paling gampang. Jika Anda di jalan, lalu Anda naik mobil, lalu Anda buru-buru nih, lalu ketemu sama nenek-nenek nyebrang, apa yang Anda lakukan? Paling Anda klakson. Gimana Anda mengatakan Anda mencari kesabaran dan kesadaran? Anda klakson, saya cepat-cepat nih. Anda seolah kehilangan waktu sekian lama. Betul. Padahal sebenarnya hanya kalau Anda memang orang sadar dan sabar, diam. Kalau memang Anda orang sabar dan baik, turun, seberangkan, naik, selesai. Itu memancing kosmik, memberikan Anda keberkahan. Tapi kita tidak melakukannya. Yang kedua, Tuhan mempersiapkan di hidup kita banyak cara untuk berbagi. Contoh, dihadirkanlah di depan Anda binatang-binatang yang kelaparan. Apa yang Anda lakukan? Paling menendang, paling mengusir. Harusnya begitu ada binatang kelaparan, anjing kelaparan, bukan mengusirnya, tapi Anda berusaha membaikkan, memberikan makanan sisa. Tapi Anda melakukan? Tidak. Yang terakhir, dihadirkanlah pohon-pohon layu di depan Anda. Anda bawa aqua, Anda punya keran, siram sedikit. Anda lakukan? Tidak. Lalu bagaimana Anda mengatakan Anda sudah sadar? Betul. Bahwa hidup ini adalah tentang berbagi. Bahwa hidup ini adalah apa yang Anda lakukan itu yang akan muncul. Yang Anda lakukan hanya sesuatu yang emosi, cepat-cepat, tidak tenang. Lalu bagaimana Anda menghasilkan hal yang positif dari sudut pandang itu? Maka hal pertama yang harus dilakukan ketika Anda menjaga konsistensi kesadaran adalah sadar bahwa Anda adalah kebaikan. Maka entah dengan cara apapun kosmik bisa membantu Anda menyelesaikan masalah-masalah Anda. Memang ini butuh keyakinan, butuh serada yang kuat. Ingat, serada itu di atas segalanya. Serada itu di atas susila, sesana, jenana, tatua, ada serada. Serada itu apa, Guru? Keyakinan, iman kita. Kalau Anda punya iman yang kuat, saya yakin bahwa saya telah keluar dari masalah itu dengan berbuat kebaikan tadi. Maka di metafisika diajarkan sekecil apapun kebaikan yang Anda lakukan tetap akan menjadi buah besar di kemudian hari. Hanya masalahnya Anda sabar tidak menunggu. Kadang-kadang kan Anda tidak sabar. Begitu Anda ngasih anjing yang kelaparan, dahan layu Anda siram, nenek Anda seberangkan. Berikutnya apa yang Anda tuntut? Harus hari itu selesai masalah Anda. Betul. Padahal Anda tahu tidak, muhurta. Ada ruang dan waktu. Tuhan tahu kapan Anda membutuhkan lebih dari hari itu. Jadi jangan menukar, jangan bertransaksi dengan cara kebaikan Anda dengan Tuhan. Anda lakukan saja. Maka Tuhan menjadi penyelamat hidup Anda. Itu yang disebut kesadaran. Dan kesadaran itu ciri khasnya adalah sabar. Hanya orang yang sabarlah yang konsisten pada kesadarannya. Wow. Orang yang sabarlah orang yang konsisten atas kesadarannya. Jadi kalau Pak Arda nanya bagaimana caranya agar kita konsisten pada kesabaran kesadaran, itu jawabannya Pak Arda. Tata diri Anda. Anda adalah makhluk bertuhan. Anda punya keyakinan bahwa kuasa Tuhan melebihi segala penderitaan Anda, segala masalah Anda. Maka saat itu Anda punya kekuatan dari 3 dimensi untuk menyelesaikan masalah Anda. Tapi begitu Anda tidak punya kesadaran bahwa Anda jauh lebih kuat dari apa yang Anda pikirkan, Anda telah menempatkan diri Anda tuh jauh di bawah masalah Anda. Maka masalah mengendalikan Anda. Lalu salah satu cara bagaimana cara masalah itu Anda kendalikan, Andalah menempatkan diri di atas masalah itu. Di atas problem itu, di atas penderitaan itu. Maka Anda yang mengendalikannya. Tapi kan di dunia ini beda. Kalau ada masalah dikit kita seolah kita lemah. Dikit-dikit minta bantuan, dikit-dikit kita mengeluh, menangis, bunuh diri lah, apalah gitu.
seolah kita tidak punya daya. Padahal sebenarnya tidak bisa kita menyimpulkan hidup kamu tuh berhenti di titik itu. Contoh kalau kita sakit, jangan bicara, guru saya datang, saya sakit. Jangan seperti itu. Nah oke, guru saya datang untuk sakit. Saya mulai hari ini, tolong bentuk saya menjadi punya kesehatan. Maka sakitnya terlampaui. Tapi kalau Anda diam di sakit itu, ntar Pak Arto pulang ngobrol dengan istri sampai di rumah, Bu, yang sakit gini-gini, masa lalu. Gimana Anda maju ke masa depan? Kadang-kadang ingin mendapatkan perhatian, kita mengutarakan. itu dimensi lain, Pak. Jadi kalau kita gunakan itu jangan, itu kemanjaan sebagai manusia itu wajar karena manusia itu tidak sempurna. Mengeluh. Jadi, gitu loh, Guru. Sebenarnya gini, ada cara mengeluh yang positif. Mengeluhlah kepada mereka yang punya pengetahuan lebih dari Anda. Maka Anda akan hanya cukup mengeluh lalu buka telinga baik-baik, jadi pendengar. Maka limpahan pengetahuan itu datang kepada Anda. Ketika limpahan pengetahuan datang kepada Anda, maka Anda punya kemampuan untuk menjaga ritme kehidupan di dunia ini, cakrayatnya Anda. Maka ketika Anda menjaga ritme kehidupan di dunia ini, maka dunia ini menjadi tempat terindah bagi Anda menjalankan kehidupan. Itu tidak melakukan itu, tidak melakukan cakrayatnya, tidak menjalankan kewajiban Anda sebagai manusia. Bagaimana Anda menuntut hak Anda? Cakrayatnya itu apa, Guru? Gerak hidup kita sehari-hari. Contoh, kita hidup kan kewajiban kita bergerak. Kalau kita diam, berarti kita menciptakan kiamat diri kita sendiri. Semakin lama Anda berdiam, semakin besar kemungkinan Anda mengalami kiamat dalam mager bahasa sekarang ya, Guru. Itu. Jadi jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti di satu titik. Kalau Anda punya satu, kita pikirkan bagaimana kita punya dua di jalan yang baik. Kenapa jalan yang baik? Karena banyak jalan untuk mendapat itu. Gitu. Tapi kita pilih jalan baik. Jalan baik adalah jalan yang bermanfaat bagi semua kehidupan. Itu jalan baik. Jadi untuk mengukur apakah jalan saya baik atau buruk, lihat seberapa manfaat di hidup Anda, seberapa bermanfaat kehadiran Anda, seberapa manfaat keberadaan Anda di wilayah itu, di rumah misalnya. Seberapa bermanfaat Anda sebagai kepala rumah tangga. Kalau Anda sudah bermanfaat, berarti cakrayatnya berputar di situ. Maka apa? Wisnu datang. Cakranya Wisnu. Artinya apa yang ada di rumah itu akan dipertahankan sekuat-kuatnya. Karena fungsi Wisnu Wisnu itu Anda. Karena Anda menjalankan gerak itu. Maka salah satu cara mempertahankan konsisten itu adalah bergerak. Itu Pak. Bergerak, Guru. Jadi selama Anda bergerak, apa yang terjadi? Aliran darah Anda dari kaki sampai kepala itu berputar dengan baik. Lalu apa efeknya? Kalau aliran darah Anda berputar dengan baik, otak Anda diisi oksigen dengan penuh karena mengalir baik. Apa efeknya? Kalau kita bergerak terus napas kita menjadi teratur. Ini yang disebut dengan sadhana. Lalu ketika kita bersadhana, apa yang muncul? Ataranga yoga. Ataranga yoga itu apa? Konsentrasi kita lebih baik. Jadi kontemplasi kita dengan lebih baik, meditasi kita lebih baik. Hanya dengan bergerak, Guru. Hanya dengan bergerak. Bergerak yang bermanfaat, jangan bergerak yang tidak bermanfaat, Pak. Karena kalau di yoga itu diajarkan bagaimana setiap gerakan yang kita lakukan itu adalah mudra, bernilai, ada value-nya. Tapi kalau Anda melakukan gerakan yang tidak bermanfaat, itu artinya Anda menyakiti diri Anda. Jadi lakukan gerakan-gerakan, apapun itu boleh. Jadi mata bergerak, bibir bergerak, tangan bergerak, kaki bergerak. Itu kan rasa syukur. Mudra itu kan rasa syukur. Menandakan bahwa Anda mampu menggerakkan Anda dengan... Guru, tadi dikatakan konsistensi itu adalah sabar dan sadar. Ya. Sadar dan sabar, kata kuncinya adalah syukur dan lakukan kebiasaan. Biasakan, itu Guru tadi sampaikan. Syukur, biasakan. Sehingga kita akan menjadi sabar dan sadar. Sadar dan sabar. Dengan cara melatih diri kita untuk selalu bersyukur dan membiasakan itu. Dan juga melakukan, jangan pernah berhenti. Menyimpulkan hidup berhenti di titik itu. Jadi bergeraklah. Bergeraklah. Supaya kita untuk
bahwa hidup ini perlu konsistensi. Ternyata konsistensi itu memang tidak gampang, Guru. Dan lagi saya bertanya nih, Guru. Lagi saya bertanya, karena tadi pertanyaannya sudah kita tanyakan, Guru. Tapi karena belum terpuaskan aja nih. Karena memang teori-teori sabar itu adalah kita harus sadari, kita harus tenang, dan kita harus selalu bersyukur, Guru. Dan kata syukur ini yang menarik, Guru. Kata syukur ini mudah diucapkan, tetapi tidak mudah dijalankan. Syukur. Terus kata yang satu Guru sampaikan tadi ini, Guru, ini kan kata sederhana. Udahlah, biasakan hidupmu untuk berbuat baik. Itu sederhana, Guru. Biasakan hidupmu berbuat baik. Biasakan hidupmu untuk bangun pagi. Biasakan hidupmu untuk berolahraga. Biasakan. Itu kan lakukan hal-hal yang dan terbiasa, Guru sampaikan. Tapi itu berat, Guru. Gampang dikatakan, enak dikatakan, tapi dijalankannya kita sadar hanya seminggu 2 minggu. Nah, bagaimana, Guru memberikan sesuatu kesadaran ini bahwa ini tidak berat, tetapi ini sesuatu yang gini Pak, jangan kebalik. Nah, gimana, Guru? Kalau kita orang yang tidak konsisten, pasti ngomongnya itu kata-kata itu gampang diucapkan tapi susah dilakukan. Itulah pembenarannya. Nah, itu pembenarannya. Tapi kalau kita bicara tentang kejujuran diri, agar kita berada di fase yang bertumbuh dengan baik itu, maka kebalik kata-katanya. Sabar dan sadar itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mudah dilakukan, tapi sebenarnya susah diucapkan. Hanya diucapkan oleh orang-orang yang paham nilai filosofinya di situ. Jadi itu bukan kata-kata sembarangan. Jadi kata-kata itu, sabar dan sadar itu kata-kata orang yang memang spiritualitasnya tinggi, baru dia bisa memaknai. Jadi ada kata-kata yang diucapkan tidak sakral dalam spiritual. Udah sabar aja. Itu kan sebenarnya kalau kita ngomongnya itu disertai dengan vibrasi, itu akan jadi luar biasa. Karena itu kata-kata sakral. Jadi ada sabar dan kesadaran. Karena dua-duanya itu kaki kita untuk menuju keberadaan yang Maha Kuasa. Itu. Nah, sekarang kita berbicara gini. Kenapa sih orang selalu mengatakan susah dilakukan, gampang diucapkan? Betul. Karena manusia tidak sadar bahwa dirinya punya kemampuan lebih dari apa yang mereka tahu. Tapi mereka tidak mau melakukan. Seperti minyak yang dipanaskan, itu seperti mempelem. Dia mati karena kesadaran kita tidak kita lakukan introspeksi ke dalam. Wih, ternyata saya punya kemampuan. Contoh gini, olahraga pagi. Sebenarnya Anda kalau baru bangun tidur, lalu bersyukur. Bersyukuri Tuhan, saya masih bisa, tangan saya masih utuh, saya bersyukur. Lalu Anda membuka mata, lalu Anda berolahraga. Apa susahnya Anda bangun, lalu lakukan gerakan-gerakan tertentu. Kecil, jalan kaki aja. Itu kan bentuk-bentuk kebiasaan yang sangat mudah dilakukan. Lalu di mana susahnya? Guru tidak ngerti sama mereka mengatakan susah dilakukan. Saya telah mempraktekkan ini bertahun-tahun. Setiap hal yang bagi guru bermanfaat, guru akan jadikan kebiasaan. Setiap pola yang rasanya negatif, guru akan tidak jadikan kebiasaan. Maka ketika kita bisa mengatakan, ini bermanfaat, jadikan kebiasaan, Anda akan dengan mudah melakukannya. Lalu kenapa selama ini Anda susah melakukan? Karena Anda tidak punya alasan untuk itu. Anda tidak punya tujuan untuk itu. Anda tidak punya visi yang jelas, kenapa saya harus melakukan itu. Maka sekarang, untuk membuat Anda konsisten melakukan kesadaran kesabaran, tujuan akhir Anda letakkan di mana? Di masa depan. Kalau Anda berpotensi menjadi orang yang berhasil di masa depan, sukses di masa depan, penuh keberlimpahan di masa depan, sehat dan bahagia di masa depan, maka Anda wajib punya kesadaran kesabaran itu. Tapi kalau Anda sampai mengatakan saya tidak punya kesadaran kesabaran, Anda artinya menempatkan diri Anda berjalan di arah masa lalu Anda. Tetapkan tujuan, maka kita akan memiliki kesadaran. Mengarah ke situ. Kesadaran dan itu tempatkan di arah masa depan. Apa yang Anda ingin dapatkan di masa depan. Lalu bagaimana caranya Anda tidak konsisten? Anda, maaf ini, kan kita jadi orang bodoh ya.
otak kita ke kanan, malah langkah kita ke kiri, kan begitu jadinya. Itu tidak konsisten. Betul. Kalau kita konsisten, oke, saya menuju ke masa depan saya. Jadi Anda terus berjalan ke situ. Itu kebiasaan. Berjalan mendekati pelan. Ada yang pelan, ada yang cepat. Kalau dia pelan, berarti dia sedang berproses pelan. Tapi kalau Anda mau cepat, Anda berproses lebih cepat. Jadi Anda tinggal memilih apakah Anda ingin pencapaian itu cepat, geraknya dipercepat, atau lambat, geraknya diperlambat, atau Anda memilih tidak konsisten, Anda diam di situ. Wow, sederhana Guru, tercerahkan Guru, sederhana sekali. Dan ini bisa dibuktikan karena ribuan pasien guru dari seluruh dunia mengatakan teori ini kan namanya teori teoantrologi. Artinya Guru? Bagaimana Tuhan memandang manusia. Bukan teori antroteologi, bagaimana manusia memandang Tuhannya. Wow. Jadi ini bagian dari ilmu teoantrologi. Anda percayalah pada Tuhan gitu, bahwa keberuntungan itu ada di langit. Kalau Anda melakukan itu, Anda sedang mengarah ke situ. Dalam metafisika, langit itu diandaikan Anda berjalan lurus ke depan, mentok lalu Anda naik. Jadi bukan ke belakang. Jadi orang yang tidak konsisten itu tahu enggak? Mereka itu terikat oleh masa lalunya. Oh, dulu saya sudah begini tapi tidak ada apa-apanya kok. Jadi dia melemahkan konsistensinya diri sendiri. Bukan pada tujuannya dia. Bukan pada tujuan akhirnya. Dan orang yang tidak konsisten itu adalah orang yang tidak punya pengertian pada dirinya bahwa dia sedang naik tangga. Itu kesadaran apa pengetahuannya dia yang kurang Guru? Pengetahuan itu adalah bagian terpenting dari terbentuknya kesadaran yang disebut dengan widya. Widyam dravinam tuamewa. Jika kamu punya kesadaran dan jika kamu punya pengetahuan yang lebih, maka kamu akan menjadi lebih dewasa seperti orang tuamu. Orang tua kita siapa? Masa lalu. Jadi jangan tempatkan di situ, tapi tempatkan di depan karena kita mengarah ke situ. Jangan ke situ. Jangan mengarah. Jadi gini, orang yang tidak konsisten itu karena dia pernah melakukan lalu gagal, lalu dia tercatat dalam bawah sadarnya bahwa tidak akan berhasil. Dia menyimpulkan, paling ingat satu kata di dunia ini, selama Anda bisa menarik napas, detik berikutnya belum bisa disimpulkan. Apakah Anda naik setinggi-tingginya atau Anda turun seturun-turunnya, sangat tergantung dari kesadaran dan kesabaran Anda. Kalau Anda sadar bahwa saya ingin makan pisang lagi 3 bulan, maka apa yang Anda lakukan cakrayadnya? Tanam pisang hari ini. Tapi kalau Anda berpikir dalam pisang tapi Anda tidak konsisten, sampai di rumah Anda usahlah, saya cari uang beli pisang, kan tidak menikmati Anda buahnya 3 bulan lagi. Betul, itu yang dimaksudkan konsisten. Betul. Jadi kalau Anda mau melunasi utang misalnya, Anda pikirkan hari ini dari bagian mana Anda mulainya. Mungkin dari bagian terkecil. Bagian terkecil dari melunasi utang itu apa? Doa. Tuhan, izinkan saya apa yang saya belum miliki kau hadirkan. Itu kan begitu. Nah, ketika kita berdoa ada kekuatan interpersonal yang bangkit dalam diri kita, yang menuntun kita kemana berikutnya. Tuhan, saya besok akan ketemu dengan Bapak A, tempatnya di situ, urusannya ini. Kau mudahkan jika memang itu bermanfaat, kau hindarkan jika itu tidak bermanfaat. Tiba-tiba Anda ketemu Bapak itu, tiba-tiba tidak jadi deal, lalu Anda mengatakan rugi. Itu tidak, Pak, itu tidak konsisten. Itu artinya apa? Karena Anda telah berdoa, pertemukan dengan orang bermanfaat. Kalau tidak deal, coba pikirkan sesuatu. Ini adalah ketidakbaikan. Saya harus merubahnya. Saya harus ketemu dengan Bapak B, Bapak C. Itu konsisten. Kan begitu? Betul. Kadang-kadang kita kan, saya ingin menyelesaikan masalah nih. Nih ada orang nih mau jual rumah. Kayak saya mau mendapatkan komisi dari itu. Tiba-tiba begitu kita ketemu, dia batal jual rumahnya. Apa yang terjadi di otak kita? Yang pertama kita mengatakan gagal total. Harusnya bukan begitu. Orang yang konsisten itu orang kedua, orang ketiga. Bukankah dalam metafisika itu diajarkan di usaha yang ke-9, maka kekosongan akan memberikan dampak positif dan nilai akhir pada Anda. Jika Anda gagal mendapatkan harta, dalamnya ada pengetahuan tersembunyi yang akan Anda dapatkan. Pengetahuan ini yang menyelamatkan Anda di kemudian hari. Itu. Jadi jangan diukur
rasa syukur itu baru dapat uang baru bersyukur. Jangan Enggak. selalu berpikiran rugi. Ya, selalu berkerugi. Karena selalu ada kekosongan atau pengetahuan baru tersebut. Makanya orang tua kita di zaman dulu seradanya kuat-kuat, Pak. Keyakinannya. Keyakinannya kuat. Apa ciri-cirinya? Apapun kejadiannya, orang tua kita akan mengatakan untung. Coba jatuh, patah kakinya, untung tak mati. Coba mati, untung kamu tak cacat tulangnya. Jadi orang tua kita itu benar istimewa Selalu untung, mengajarkan Guru. spiritual. Jadi kenapa kita tidak ambil sedikit saja bagian-bagian terpenting dari apa yang leluhur kita ajarkan? Kenapa kita merasa menjadi pribadi yang jauh lebih pintar dari orang tua kita? Wow. Ada banyak pengetahuan yang diselipkan dalam setiap cerita dongengnya. Ada banyak cerita-cerita yang diselipkan dalam setiap perilakunya. Bukankah kita bisa belajar dari apa yang kita lihat dan apa kita dengar? Lalu kita menggunakan itu sebagai pengetahuan, ladang pengetahuan. Jangan dikeringkan. Dikeringkan dengan pengetahuan yang kepura-puraan. Semiotika konklusif. Pura-pura kita pintar, pura-pura kita sakti. Apa yang muncul? Yang muncul adalah kepiutana samskara. Artinya, Guru. Kesalahan kita mengambil kesimpulan dalam berpikir. Tersesat. Piutana samskara. Jadi kelahiran kita jadi tersesat. Yang seharusnya ini positif, kita pikir negatif. Itu kenapa? Karena kita, apa yang ditinggalkan oleh orang tua kita, kita anggap kuno. Kita anggap tidak baik. Maka ajaran-ajaran itu yang terbaik adalah ajaran guru tah. Salah satunya adalah guru suci kita, orang tua kita. Maka ada 3 pembelajaran. Swatah, sastratah, gurutah. Salah satu cara pembelajaran gurutah itu dari samping dari Tuhan adalah dari orang tua kita. Orang tua kita guru. Ibu kita guru. Maka disebut tua mewa mata capita, tua mewa bandus casaka, tua mewa widram drapinam, tua mewa sarwa mama dewa. Semua yang aku lihat sarwam bawantu sukina. Semoga semua yang kulihat, semua yang ada di dunia ini kebaikan. Itu. Jadi kita ini manusia yang sangat spiritual. Maka kalau tidak salah tahun 1984 ya, WHO akhirnya memperbaiki bahwa manusia yang sehat, manusia yang sadar spiritual, bukan hanya ekonomi yang lainnya, jadi sosial, jadi spiritualnya juga ada di situ. Itu dasar-dasar Guru sampaikan tadi, mohon maaf Guru, itu adalah dasar-dasar rasa syukur. Jangankan keberuntungan atau berkah, kesialan musibah pun untung. Itu dasar rasa syukur. Gini Pak Arthur, kenapa manusia susah memiliki rasa syukur? Karena dia merasa di dunia ini miliknya, ada hak miliknya. Padahal sesungguhnya di dunia ini tidak ada yang berhak kita miliki, karena semua sifatnya sementara dan kosong. Langit, coba terus cari kosong. Lalu apa harta benda yang harus kita miliki? Itu yang membuat kita susah bersyukur. Sebagai manusia kita terikat fisik, bukan nilai. Jadi kalau selama kita punya harta benda berlebihan, kita bersyukur. Tapi kalau lewat punya harta benda, kehilangan rasa syukur juga Pak. Jadi takabur. Tapi kalau kita kekurangan dapat kemiskinan, itu kita kehilangan rasa syukur juga. Tapi gini, Guru berbahagia sekali dari apa yang Guru teliti selama Guru doktor itu. Guru melihat ada fenomena di mana zaman sekarang ini banyak anak muda sudah mulai menata dirinya, mulai terjun ke spiritualitas yang beraliran modern gitu. Jadi bukan berarti meninggalkan apa yang nenek moyangnya ada, yang adiluhung itu, tapi mereka mencampurnya sebagai satu kegiatan di mana berspiritual bagi mereka adalah melakukan pada sevana, pelayanan kepada umat lain. Anak muda sekarang baksos gitu misalnya, seperti grup motor kita baksos, itu kan bentuk-bentuk pelayanan pada sevana, menganggap makhluk lain adalah ciptaan Tuhan yang harus dihargai gitu. Jadi menyiram pohon, menanam pohon, menebar benih ikan, melepas burung, itu kan bentuk-bentuk penghargaan kita, rasa syukur kita sebenarnya. Tidak perlu diucapkan memang, tapi itu bentuk-bentuk rasa syukur. Itu generasi muda sekarang kita hebat. Itu luar biasa Guru. Bapak Ibu dimanapun berada, ternyata konsisten itu tidak susah untuk kita laksanakan. Yang penting kita tersadarkan, sabar. Tersadarkan dan sabar itu dasarnya adalah rasa syukur
dan membiasakan diri untuk melakukan hal-hal yang baik. Kebiasaan itu adalah hal-hal yang memang kita mesti yakini atau strada itu guru ya. Ya. Bapak Ibu dimanapun berada, semoga bermanfaat karena renungan ini sangat penting untuk kita meraih sukses di bidang apapun. Sukses di usaha, sukses di pekerjaan, sukses di kesehatan. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Sukses Pak Guru. Om Santi Santi. Santai-santai. Baik.